Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebagai wujud syukur kita telah diberikan kenikmatan berupa kesehatan. Adan dipimpin berdoa, Adan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Sebelum memulai, nanti siapa yang aktif seperti ini, nanti akan Pak Guru kasih bintang. Sumpama kalian bisa menjawab atau mempresentasikan hasil atau membaca, nanti Pak Guru kasih bintang. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Airku tumpah darahku. Ya, terima kasih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dapat menambah wujud rasa cinta tanah air dan menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jangan lupa anak-anak untuk mengisikan absensi ya. Yang Pak Guru kirim ke Gmeet, linknya nanti tulis nama, terus nomor absen, terus dikirim ya anak-anak. Perhatikan. Kira-kira nanti gambar apa yang kalian lihat ya? Perhatikan dulu. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Gambar pertama apa anak-anak? Gambar Sawah, apa itu? sawah. Nah, iya betul. Gambar kedua? Pantai. Iya betul. Sawah dan pantai. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menyusun daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dan merumuskan pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara. Itu tujuan yang pembelajaran yang pertama. Ini apa anak-anak? Padi. Iya betul. Ya siapa? Ayo coba siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Baca. Sebagai besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Untuk selanjutnya siapa yang ingin baca? Saya, Pak. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Iya, terima kasih Urin. Kemudian siapa yang ingin bacanya lagi? Saya, Pak. Ada ya, coba dibaca. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Terima kasih Adan lancar sekali bacanya. Sekarang sebelum kita melanjutkan, Pak Guru ingin bertanya. Daerah penghasil padi di Indonesia tadi di mana saja? Nah, kalian membaca teks bacaan ini? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Iya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kemudian, tahap pertumbuhan padi berapa hari? Tahap 110 hari hingga 130. Kita ingin mengetahui cara menanam padi, sebaiknya kita bertanya kepada siapa, anak-anak? Petani. Petani, iya betul. Selanjutnya, perhatikan video berikut ini. Kemudian, kalian harus berlatih sebelum melakukan wawancara. Coba kalian lihat gambar di bawah ini dengan teliti dan saya tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin
taumu. Ini gambar apa anak-anak? Sawah. Padi. Padi, ya, sawah juga bisa. Sekarang kalian tulis untuk mengetahui tentang padi ini. Semua pertanyaan dengan kata apa tadi? Dengan menggunakan kata apa? Siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana. Siapa yang mau mempresentasikan hasil dari pekerjaan membuat pertanyaan? Halo Pak, Ya, pelan-pelan Urin. Yang pertama apa pertanyaannya? bagaimana cara pertumbuhan tanaman padi? Berikan jempol dan kata hebat untuk Urin. Hebat kamu Urin. Tepuk tangan buat Urin. Lana. Lana, ya Lana coba. Kapan padi dipanen? Ya, Di mana petani menanam? ya. Mengapa padi bisa tumbuh? Mengapa padi bisa tumbuh? Jawabannya apa? Terus yang nomor 3 apa? Apa yang membuat padi bisa tumbuh? Apa yang membuat? Itu satu itu jawabannya nanti. Terus yang satunya mengapa? Mengapa padi bisa tumbuh? Mengapa padi bisa tumbuh? Itu nanti diganti ya, mengapa? Kasih tepuk tangan buat Lana. Dari bacaan tadi kamu kerjakan ini. Jawablah pertanyaan berikut. Yang nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah tinggi, hujan tinggi. Iya, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di daerah panas dan curah hujan tinggi. Iya, betul. Yang nomor 4 siapa? Yang ingin menjawab? Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 110 Revan atau sampai Revan? 130. Kalian berlatih wawancara. Iya, berlatih untuk melakukan wawancara. Terus Revan mendapat 1 bintang. Tepuk tangan untuk yang mendapatkan bintang paling banyak. Lana dan Kurin. Tepuk tangan anak-anak. Oh, wow. Ya. Kemudian sekarang perhatikan video yang Pak Guru akan tayangkan. Apa yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam atau yang biasa disebut juga dengan istilah bentang alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam itu akhirnya membentuk permukaan bumi melalui proses patahan dan juga lipatan. Nah, kenampakan alam ini terbagi menjadi 2. Ada kenampakan alam daratan dan ada juga kenampakan alam perairan. Videonya tentang apa? Penampakan alam. Tinggi, dataran rendah, daerah pantai. Iya, ini contohnya gambar dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Nanti kalian membuat tabel seperti ini dulu terlebih dahulu sebelum kita membuat proyek yang akan kita buat. Contohnya ada pantai, ada dataran rendah dan dataran tinggi. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Kemudian ciri-ciri dari pantai, ciri-ciri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Ya, untuk membuat proyek anak-anak. Ya, Pak. Perhatikan. Kelihatan tidak anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Contohnya yaitu ada pantai, terus ada dataran rendah, terus ada dataran tinggi. Alat yang digunakan, kalian boleh nanti pakai pewarna, boleh. Kemudian kalau mau menempel, seumpama ini warna-warna ini mau ditempel atau pakai kertas, juga Pak Guru perbolehkan. Kira-kira untuk membuat seperti ini, kalian butuh berapa jam atau hari? Berapa jam? Berapa jam kira-kira? 3, 2, atau 1?
1. 1 jam. Yang lain bagaimana yang lain? Lana, terus Anissa, terus Adan, Revan bagaimana? Selesai tidak selama 1 jam? Selesai, Pak. Selesai, Pak. Selesai, Pak. Ya. Tapi sebelum kalian membuat proyek ini, ya, kalian kerjakan dulu LKPD-nya nanti. Jadi nanti Pak Guru bisa, jika ada yang kurang tepat, nanti Pak Guru betulkan ya. Ya, Pak. Ya, kalian kerja LKPD-nya. Bentar lagi, Pak. Ciri pantai. Berbatasan langsung dengan laut. Daya alam, hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Revan ya, Revan, ayo. Sumber daya alamnya apa, Revan? Tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Video, terus dipresentasikan, kemudian videonya dikirim ke WA-nya Pak Guru. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan air Laut. Kemudian dikerjakan soal evaluasinya ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah ini, yang ini soal evaluasi Revan. Dapat nilai 80. Terus Adan 70. Terus Anissa 10. Terus Nana dapat nilai 10. Terus Uri dapat nilai 10. Untuk Adan soal remedinya, soal pengayaan, ini kita belajar apa? Belajar tentang apa saja? Buat pertanyaan. Ya, membuat Pertanyaan. proyeknya nanti divideokan terus dikirim ke WA-nya Pak Guru. Apa yang kalian sukai? Buat pertanyaan. Ya, belajar buku siswa halaman 7. Lana dapat 5. Contohnya apa saja protokol kesehatan anak-anak? Mencuci tangan. Mencuci tangan, Pakai memakai masker, menjaga jarak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Revan. Saya Lana. Saya Anissa. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Ahdan. Saya akan mempresentasikan tentang penampakan alam dataran tinggi. Ketinggian 500 meter. Manfaat untuk istirahatan dan objek wisata. Sumber daya alam, sayuran dan buah-buahan. Pekerjaan dan pekebun. Dataran rendah. Ketinggian 200 meter. Sumber daya alam, hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Pencaharian penduduk. Berkebun, karyawan, dan buruh. Ciri-ciri berbatasan langsung dengan laut. SDA, ikan, rumput laut, dan kerang. Manfaat untuk objek wisata. MPP, nelayan dan petani tambak. Terima kasih.